Halo saudara-saudara, kembali lagi di MSOP Study Review. Review kali ini kita akan belajar tentang hukum Musa adalah hukum Tuhan. Kita mulai dari Galatia 2 ayat 19 dan Roma 7 ayat 9-10. Di situ ada kata kematian yang sama dengan bahasa Inggrisnya death, died, and death. Dan semua kematian di situ adalah kematian Tuhan Yesus, bukan kematiannya Habel, atau kematian Roma 6 ayat 23. Nah, kematian ini bukan karena melanggar ceremonial law, tetapi karena melanggar moral law. Karena kita sudah establish bahwa melanggar ceremonial law tidak berdosa. Dan kalau tidak berdosa, artinya tidak ada upah dosa, yaitu kematian. Artinya, kalau kamu melanggar ceremonial law, itu bukan dosa. Jadi kalau bicara tentang dosa, itu bukan ceremonial law. Dan kalau misalnya kita bicara tentang dosa, itu artinya kita bicara tentang pelanggaran moral law. Jadi kematian yang Tuhan Yesus alami itu adalah karena dosa atau pelanggaran ceremonial law. Kita harus ingat, setiap ada kata dosa, itu bukan bicara tentang ceremonial law. Di mana kita bisa menemukan buktinya? Nah, kita lihat di Roma 7 ayat 9 bahwa kematiannya itu adalah hasil dosa. Nah, kalau ada kata dosa seperti premis tadi sebelumnya, itu bukan karena melanggar ceremonial law. Karena kalau bicara tentang dosa, itu adalah pelanggaran moral law. Untuk orang yang tidak mau buat ceremonial law, kematian yang dia miliki ada dua, yaitu kematian Habel dan kematian Tuhan Yesus atau kematian kekal. Jadi, orang yang tidak mau buat ceremonial law bilang, biarlah saya yang mati akibat dosa saya. Jadi, di Roma 7 ayat 9 dan 10 dibilang, ketika hukum datang, commandments tiba, saya mati. Ini adalah bahasa Galatia 2:19 death to the law, karena saya melanggar hukum. Di Galatia 2 ayat 16, seseorang tidak dibenarkan melalui the works of the law. Pertanyaannya, kapan usahanya untuk dibenarkan dengan the works of the law? Waktu dia mencoba untuk menurut hukum. Di Roma 8 ayat 3 dibilang, hukum akan bilang saya mati karena saya tidak bisa menurut hukum. Kalau saya di-justify by the works of the law, saya akan mati. Dan di Galatia 2 ayat 17 dikatakan, sementara saya mau dibenarkan oleh Kristus, saya yang mau berusaha untuk menurut hukum, itu diperhitungkan berdosa, sehingga hukum bilang saya harus mati. Jadi, kalau saya ada works of the law, itu adalah dosa yang hasilnya adalah kematian. Jadi kesimpulannya, kematian di Galatia 2 ayat 19, Roma 7 ayat 9 dan 10 adalah kematian hasil melanggar moral law yang upahnya adalah kematian. Nah, sekarang kita mau belajar the book of the law. Di Deuteronomy 31 ayat 24 sampai 26, yang sebelum membahas ini kita harus mengetahui premis bahwa seseorang tidak berdosa kalau tidak membuat ceremonial law. Bukan artinya tidak usah buat ceremonial law. Mari kita baca dari ayat 24. Musa selesai menulis hukum yang ditulis di buku. Dan pengertian banyak orang, hukum Musa ini sudah dipakukan di kayu salib. Lalu di ayat 26, buku hukum ditaruh di dalam samping tabut perjanjian. Dengan melihat tempat yang diletakkannya di samping dalam, kita tahu bahwa isunya itu bukan tempatnya, tetapi dengan melihat tempatnya menunjukkan bahwa kualitas hukumnya adalah sama. Dan buku hukum ini adalah menjadi saksi melawan kamu, atau a witness against thee. Kata against menunjukkan bahwa artinya kamu melanggar. Jadi, kalau misalnya dibilang witness for you, artinya kamu menurut. Dengan kata against, artinya kamu melanggar. Jadi kesimpulannya, hukum bersaksi bahwa kamu melanggar. Jadi yang menjadi witness against thee adalah buku hukum Musa, sedangkan hukum ceremonial law tidak mengkondem kamu kalau kamu tidak buat ceremonial law, karena kamu posisinya sudah dikondem. Di Roma 8 ayat 3 dikatakan, karena yang hukum tidak bisa lakukan.
Nah, pertanyaannya, apa yang hukum bisa lakukan? Di Roma 3 ayat 20 dikatakan, hukum adalah knowledge of sin, atau hukum menunjukkan apa itu dosa. Jadi, hukum bilang dosa itu adalah dosa. Jadi, hukum itu menjadi saksi kalau kamu telah berdosa. Sedangkan, kalau kamu melanggar ceremonial law tidak akan bilang kalau kamu berdosa. Jadi penting sekali untuk bilang, ceremonial law kalau dilanggar tidak berdosa. Jadi, Roma 8 ayat 3 kita ulangi lagi, yang hukum bisa lakukan adalah bilang kamu berdosa. Artinya, yang hukum tidak bisa bilang tentang kamu adalah kamu tidak berdosa. Artinya orang di Roma 8 ayat 3 tidak bisa menurut hukum. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa hukum Musa ini menjadi witness against kamu yang berdosa. Sedangkan ceremonial law tidak bisa bilang kamu berdosa. Artinya hukum Musa bobotnya sama dengan 10 hukum karena sama-sama bilang kamu berdosa. Jadi nilainya sama, tetapi hukum Musa diberikan secara terperinci. Sedangkan 10 hukum hanya ada 10. Jadi antara hukum Musa dan 10 hukum bobotnya sama, yaitu witness against thee. Hukum Musa memang benar-benar mengungkapkan dosa. Karena hukum Musa tidak menunjukkan 10 hukum untuk menuduh orang itu berdosa. Jadi kita bisa simpulkan, karena mereka melakukan peran yang sama yaitu witness against thee, jadi hukum Musa sama dengan 10 hukum. Dan hukum Musa yang adalah 10 hukum ini bukan ceremonial law, karena ceremonial law tidak bisa witness against thee. Jadi kita bisa melihat bahwa yang paling utama ada hukum moral. Lalu ada hukum Musa, dan hukum Musa ini terdiri dari moral law dan ceremonial law. Nah, sekarang kita lihat Galatia 3 ayat 10. Dibilang semua orang yang coba menurut hukum dikutuk. Karena di dalam saya ada law of sin, atau di dalam saya ada roh setan. Nah, pertanyaannya, hukum apa yang dilanggar sehingga terkutuk? Kalau kamu coba menurut tanpa nafas Kejadian 2 ayat 7, kamu tidak akan pernah bisa menurut. Jadi, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum itu. Lalu, Rasul Paulus di Galatia 3 mengutip Deuteronomy 31 ayat 24 sampai 26. Jadi, kata lain curse ini adalah witness against you. Yang mana witness against you-nya kamu harus mati. Artinya ini bukan ceremonial law. Walaupun ceremonial law ini juga termasuk hukum Musa. Jadi, terkutuklah kamu jika kamu tidak continue dengan apa yang tertulis di buku hukum. Dan pengertian ini bobotnya sama seperti 10 hukum. Di Galatia 3 ayat 11 dibilang tidak ada orang yang dibenarkan karena menurut hukum, karena kita itu dibenarkannya melalui iman. Lalu di ayat 13 dikatakan, Kristus membeli kita kembali, atau bahasa Inggrisnya dia telah redeem us. Artinya dia yang menerima curse, atau dia yang menerima witness against thee-nya kita. Jadi, dikatakan di ayat 13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi, melanggar hukum Musa hasilnya adalah kematian. Jadi, kutuknya adalah kayu salib, karena sudah melanggar hukum Musa yang adalah hukum moral. Kesimpulannya, Book of the Law, yang mana kalau dilanggar kamu mendapatkan kutuk atau witness against you, adalah moral law yang juga tidak bisa bilang kamu tidak berdosa, karena hukum cuma bisa bilang kamu berdosa. Dan Book of the Law yang sama dengan moral law ini bukan the ceremonial law. Biarlah dari pelajaran ini kita bisa mengerti bahwa hukum Musa yang adalah the Book of the Law adalah the moral law. Sampai bertemu di review M-Swap Study berikutnya. Tuhan memberkati.